Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terutama terkhusus kepada Bapak pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pihak yang berwenang. Pertama, izinkan kami untuk menyampaikan atau memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai pembicara selaku Ketua Pengurus KPBU atau Keluarga Besar Bintan Utara yang mewakili masyarakat 8 kampung yang sedang menghadapi masalah overlap terkait pertanahan antara TNI AL dengan masyarakat 8 kampung Kelurahan Bintan Utara dan Kelurahan Tanjung Ban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kepada perwakilan pemerintah daerah maupun pusat atau pihak berwenang, kami sangat berharap dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kami sampai saat ini terkait permasalahan sengketa tanah yang belum selesai per 1996 sampailah saat ini, sehingga masuk tenggang waktu lebih kurang 30 tahun. Pada kesempatan ini kami tidak perlu menyampaikan lagi kronologis asal-usul maupun kami tidak perlu lagi mencari siapa salah siapa benar. Namun yang sangat kami harapkan pada kesempatan ini, kami mohon kepada Bapak pemerintah daerah maupun pusat termasuk pejabat yang berwenang bahwa mohonlah kiranya permasalahan kami ini dapat ditindaklanjuti atau diselesaikan secara baik. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya permasalahan ini sudah sangat lama sekali. Dari zaman atau dari tahun 1996 sampai saat ini. Upaya dan usaha yang sudah kami lakukan sudah banyak. Namun tidak membuahkan hasil. Akhir perlu kami sampaikan sebagai menjadi bahan pertimbangan pihak berwenang. Dalam hal ini kami pernah berupayakan baik secara lisan, menghadap maupun menyurati pemerintah mulai dari pihak kelurahan, kecamatan, bupati, gubernurnya, bahkan sampai wakil rakyat kami, anggota DPRD kabupaten maupun provinsi. Bahkan kami juga menyurati kepada beberapa kali presiden yang terpilih, presiden kita Indonesia, sampai terakhir presiden kita Bapak Joko Widodo, namun juga sampai saat ini belum membuahkan hasil. Untuk itu pada kesempatan ini kami mewakili masyarakat 8 kampung memohon dengan sangat kepada Bapak atau Ibu pemerintah daerah maupun pusat, kepada pihak yang berwenang, kiranya dapat menyelesaikan permasalahan ini secara aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Bapak Ibu, kami sangat memohon. Kami juga rakyat Indonesia selayaknya rakyat Indonesia yang lain. Namun perlu diketahui, kami merasakan bahwa setelah merdeka tahun 1945, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami belum merasa hak azazi kami dimerdekakan. Ini jelas kalau memang negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Murni kami merasakan hak azazi kami belum merasa dimerdekakan. Berani kami sampaikan pada kesempatan ini, faktanya adalah kami selayaknya masyarakat atau rakyat Indonesia seperti rakyat Indonesia yang lain. Yang mana salah satunya kehidupan harus memenuhi salah satu yang disebut sandang, pangan, dan papan. Alhamdulillah, sandang dan pangan
insya Allah sudah kami nikmati. Tapi papan, tempat tinggal juga kami miliki. Hanya saja hak-hak sebagai warga negara yang baik masih tidak sepenuhnya kami dapatkan. Salah satunya adalah terkait permasalahan tanah, penyebab utama yang belum selesai. Sehingga kami masyarakat yang seperti kami sampaikan tadi dari perwakilan masyarakat 8 kampung, merenovasi rumah yang kami anggap sudah tidak layak aja tidak diizinkan. Selanjutnya yang menjadi miris bagi kami adalah pemerintah pusat pernah menggelontorkan listrik masuk desa. Zaman kita sedang krisis listrik atau penerangan. Namun faktanya kami sudah menikmati. Tetapi akhirnya berjalannya konflik ini mulai diangkat, hak kami mulai terkurangi atau tidak dapat kami rasakan. Salah satunya adalah penambahan daya listrik maupun pemasangan listrik baru tidak dapat kami lakukan dan tidak dapat dilayani oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini PLN. Dikarenakan setelah kami mencari tahu adalah surat edaran yang diberikan oleh, dalam hal ini pihak TNI Angkatan Laut kepada pihak PLN, itu yang menjadi dasar oleh pihak PLN untuk tidak dapat melayani kami masyarakat 8 kampung khususnya. Dan hal ini juga pernah kami sampaikan. Kami bersurat kepada Kementerian Sumber Daya Energi Mineral yang membidangi, juga pernah kami sampaikan, namun sampai saat ini belum ada solusinya. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengimbau, sangat mengharapkan kepada Bapak pemerintah daerah maupun pusat ataupun pejabat yang berwenang dapat kiranya menyelesaikan konflik tanah yang menjadi masalah. Di sini juga perlu kami sampaikan terkait program yang diluncurkan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Jelas kami masyarakat 8 kampung tidak bisa kami miliki, tidak bisa kami rasakan. Salah satunya adalah renovasi jalan, sistem drainase, itu tidak dapat kami rasakan. Sementara kami perwakilan masyarakat RT dan RW selalu diundang oleh pemerintah baik tingkat kelurahan, desa maupun kabupaten dalam rangka setiap akhir tahun diadakanlah yang namanya mursembah. Tapi bagaimana kami akan mendapatkan dan mengusulkan kalau belum apa-apa aja proposal yang kamu ajukan sudah terhalang dengan aturan. Salah satunya yang kami ketahui adalah di lahan yang masih disengketakan, kami tidak dapat mengusulkan musrembang yang menjadi program pemerintah. Termasuklah hak-hak kami yang lain tadi kami sampaikan. Renovasi rumah, membangun rumah baru. Nah, sementara yang kami bangun, Bapak Ibu yang melihat pada saat ini, yang mendengar saat ini, perlu kami sampaikan, ini fakta dan data. Bahwa kami tidak dapat membangun dikarenakan di atas lahan sengketa. Nah, pertanyaan kami, kalaulah memang ada sengketa antara rakyat dan pemerintah, atau rakyat dengan institusi, rakyat dengan perusahaan, selayaknya lah siapapun yang mengadu dilayani, sampailah proses mendapat solusi yang terbaik dua belah pihak. Kami Bapak Ibu yang kami hormati, kami rakyat Indonesia selayaknya rakyat yang lain. Jujur aja, kami menonton, kami mendapat pembelajaran, demo, bakar-bakar ban, bakar kantor pemerintah, hal-hal lain yang kami anggap anarkis. Tapi Bapak Ibu kaji, teliti, turun ke Kepri, turun ke Bintan. Apakah kami yang bersengketa ini selama 30 tahun pernah melakukan tindakan anarkis? Tidak. Bapak Ibu boleh tanya kepada Pak Lurah kami, Pak Camat kami, pemerintah daerah kami tidak. Bahkan setiap ulang tahun kemerdekaan RI, jujur aja kami sebagai pengurus serba susah.
Inginnya mereka masyarakat kami 850 pada waktu pendataan lebih kurang di tahun 2013. Kalau sekarang sudah 2026, bisa saja kakak berubah menjadi 1000 kakak karena regenerasi. Tetapi Bapak Ibu, itu juga masih bisa kami tahan. Padahal demo itu adalah hak selagi tidak melanggar aturan yang dilarang. Kan demikian. Namun alhamdulillah, berkat kerja sama kami, sama masyarakat kami, sama pemerintah kami, khususnya pemerintah daerah, alhamdulillah kondisi aman, nyaman, kondusif masih bisa kami laksanakan bersama. Tetapi pertanyaan kami, sampai kapan konflik ini harus selesai? Sampai kapan? Kami rakyat Bapak, kami rakyat Ibu, kami masyarakat Indonesia selayak yang lain, yang katanya negara kita negara hukum. Pertanyaan kami Bapak Ibu, hukum apa yang kita terapkan sampai saat ini 30 tahun suatu persoalan tidak kunjung selesai? Perlu dicatat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, ya untuk rakyat. Artinya kekuasaan tinggi adalah di tangan rakyat. Tentunya rakyat yang bagaimana? Rakyat yang menyatu, yang bisa membangun, yang peduli terhadap NKRI. Kami semua sudah kami patuhi. Pertanyaan kami, hak sudah kami sampaikan. Kewajiban sudah kami laksanakan. Tetapi hak azazi kami yang kami rasa belum dimerdekakan. Ini yang kami sangat berharap Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati, kami mengetuk hati nurani Bapak dan Ibu atau pejabat yang berwenang. Mohonlah dapatnya permasalahan menjadi prioritas utama. Dan ini juga Bapak Ibu, kami anggap sudah sampai tingkat pusat. Karena apa? Tahun 2019, seingat kami di bulan Maret, kami pernah memenuhi undangan RDP dari DPRD RI Komisi 2. Di situ kami sampaikan hak-hak kami. Kami tidak pernah mencari masalah dan kami tidak pernah mencari siapa yang salah sampai benar. Kami hanya memohon solusi yang terbaik kalau memang ini dianggap masalah. Dan harus kita akui, bagian masalah rakyat adalah bagian juga masalah negara. Karena suatu pulau tanpa rakyat bukan disebut negara. Akui itu kita. Itulah merah putih, itulah NKRI. Sehingga tolong jangan pilih kasih. Kalaulah kami dianggap daerah, apa bedanya sama rakyat yang di pusat? Kewajiban kami sampaikan, tapi hak kami tidak kami dapatkan. Salah satunya adalah hak azazi kami. 1945 tidak kami munafikan. Kami merdeka. Bapak orang tua kami, penerus-penerus kami, pahlawan kami, harus kami akui. Susah payah memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Hari ini kita sudah merdeka, tapi kami ingin merasakan, ingin melaksanakan, ingin membangun lewat kemerdekaan. Juga kami merasa terhalang-halangi dengan masalah ini. Singkat yang kami sampaikan, kunci permasalahan yang kami analisa, tinggal sebelumnya saya mohon maaf bila pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau pihak berwenang menganalisa beda dengan pola pikir kami. Yang menjadi benang merah kami anggap adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bintan kepada pihak TNI AL. Perlu menjadi catatan, sertifikat sebelah persil seingat kami terbit secara sepihak. Dengan tahun seingat kami di atas tahun 70-an. Rata-rata seingat kami adalah tahun 84, tahun 85, ada yang 89. Sementara kalau kita bicara fakta dan data, pembuktian yang nyata, suatu persoalan harus dibaca dari kronologis. Kalaulah Angkatan Laut memiliki dasar untuk memproses menindaklanjuti tanahnya atau yang diklaim miliknya itu menjadi sertifikat, apa bedanya dengan kami? Sementara
mereka juga di dalam hal ini Teknik Club mengakui beberapa kami pertemuan, mereka mendapatkan lahan yang diklaim adalah dasar serah terima antara Angkatan Darat kepada Angkatan Laut pada tahun 1954. Kalau inilah dijadikan bukti sementara dasar luasnya tidak ada ketentuannya, apakah ini bisa? Sebaliknya bila kami ditanya, apa bukti yang dimiliki oleh masyarakat 8 kampung? Dapat kami sampaikan dan dapat kami lampirkan fakta dan datanya bahwa masyarakat dari zaman sebelum merdeka juga sudah memiliki surat yang salah satunya dari tahun 1931, 1941, 1952, dan 1957. Artinya kepemilikan dalam merdeka sudah dimiliki oleh rakyat. Baik itu surat terbas, geran maupun surat jual beli. Apalagi surat jual beli ini Bapak, Ibu atau pejabat yang berwenang. Secara logika, secara akal sehat, kalau seseorang berani menjual belikan, hari ini kita bicara masalah tanah, secara akal, secara fakta dan data, artinya kepemilikan yang sah. Nah, kalaulah itu dianggap tanah Angkatan Laut, di tahun yang kami maksud tadi, logikanya tidak bisa diterima dengan akal. Karena apa? Kalaulah itu dianggap tanah Angkatan Laut, masyarakat mana, rakyat yang mana yang berani menjual tanah Angkatan Laut kepada pihak lain? Ini mohon menjadi pertimbangan dari bukti kepemilikan yang utama. Sehingga kami mengingatkan kembali RDP kami tahun 2019, salah satu yang kami sampaikan adalah mohon dapatnya kepada pihak DPR RI Komisi 2 yang membidangi permasalahan tanah, kiranya permasalahan ini dapat diselesaikan sebaik mungkin. Tuntutan kami tidak ada yang muluk-muluk. Kami menyerahkan dan mempercayakan permasalahan kami ini kepada pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pusat maupun pejabat yang berwenang. Baik dengan cara musyawarah kekeluargaan maupun jalur hukum karena negara kita adalah negara hukum. Tetapi apakah semua persoalan negara atau persoalan pemerintah dengan rakyatnya harus diselesaikan ke jalur hukum? Ini yang menjawab adalah Bapak dan Ibu pemerintah daerah maupun pusat ataupun pihak yang berwenang. Kami tidak menuntut muluk-muluk. Kami hanya menuntut hak azazi kami selayaknya rakyat Indonesia yang lain. Kami juga ingin menikmati apa yang menjadi program pemerintah. Kami juga ingin hidup selayaknya rakyat Indonesia yang lain. Apakah ini salah? Perlu kami sampaikan bahwa kalaulah negara Indonesia yang katanya berdirinya suatu negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas Pancasila sudah dilanggar oleh kita semua. Jelas Undang-Undang Dasar 1445 dilanggar oleh kita. Salah satunya ayat kelima dari Pancasila, mudah-mudahan saya tidak salah, yang berbunyi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kami belum merasa diberi keadilan karena hak azazi kami belum kami terima seperti yang saya sampaikan. Dan kalaulah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan maka penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan undangan atau perilaku yang berlaku. Pertanyaan kami, ini sudah dilanggar. Hak kami tidak diberikan. Jadi merdekanya kami hanya merdeka bendera, Bapak Ibu, pejabat yang berwenang. Pada kesempatan ini, kami mohon, berilah hak kami. Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Yang perlu digarisbawahi adalah
Kami tidak pernah mengklaim khususnya tanah atau hak milik angkatan laut, tidak. Yang kami tuntut adalah tempat tinggal kami yang sudah kami tempati turun-menurun, sudah masuk generasi kedua selama lebih kurang 80 tahun. Kami mengetuk hati nurani Bapak Ibu semua yang punya wewenang di dalam hal ini. Berilah hak kami, selayaknya hak rakyat yang lain juga, agar kami dapat membangun NKRI dengan baik selayaknya rakyat yang lain. Pertanyaan kami, apakah ini salah? Kalau salah, beri petunjuk kepada kami, bimbing kami, arahkan kami supaya tidak salah. Tapi dari poin-poin yang kami anggap perlu kami sampaikan tadi sudah kami sampaikan. Kami sangat memohon, negara kita negara hukum Bapak Ibu. Hormatilah hukum yang sudah kita buat. Jangan kita bisa membuat hukum, wakil rakyat kita menyetujui, pemerintah melaksanakan, tapi masih ada terjadi penyelewengan. Ini yang sangat kami mohonkan, kiranya tidak dilanggar untuk semua lapisan rakyat Indonesia yang bernaung di bawah bendera merah putih. Mohon dapatnya, kalau NKRI di Kepri ingin tetap terjaga jalin, salah satunya kami sangat memohon, kami sebagai pengurus, Bapak Ibu, pejabat yang berwenang, sudah cukup lelah memperjuangkan hal ini. Terutama kami tidak telah dalam berperang atau mengupayakan bagaimana ini bisa selesai. Lewat jalur apapun akan kami tempuh. Tetapi kami lelah menjaga, menahan, mengayomi warga kami di 8 kampung. Sehingga suatu saat klimaks dari cara berpikir masyarakat kami yang beda-beda. SDM-nya beda, pendidikannya beda, pola pikirnya beda, karakternya beda. Timbul tindakan yang akhirnya gejolak di luar dari kemampuan kami pengurus. Jangan salahkan kami pengurus. Pertanyaan kami, di mana pemerintah kami? Di mana wakil rakyat kami walaupun tingkat daerah maupun pusat? Maka pada kesempatan ini kami sangat memohon, dapat kiranya lewat video yang kami sampaikan ini, kiranya mengetuk hati nurani Bapak Ibu pemerintah daerah maupun pusat, wakil-wakil rakyat kami dari daerah maupun provinsi maupun tingkat pusat. Tolonglah, bantulah kami. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap belum memenuhi aturan atau yang menjadi dasar untuk hak kami didapatkan, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada pengurus kami, sampaikan kepada rakyat kami atau pemerintah yang mewakili kami. Ini kami sampaikan berulang-ulang kami. Bahkan setiap kali pertemuan bila mana kami sebagai pengurus diberi kesempatan oleh kepala daerah maupun pemerintah daerah, tidak ada bahasa lain. Yang paling utama kasih sampaikan, walaupun kalimat ini dianggap bosan, tapi inilah yang selalu kami sampaikan sebagai usulan wajib. Mohon Bapak Ibu pejabat yang berwenang dapat kiranya memaklumi dengan apa yang kami keluh kesahkan pada kesempatan ini. Tidak ada bahasa lain. Kami rakyat punya Bapak rakyat. Kepada Bapak rakyat kami ngadukan permasalahan kami. Kami rakyat di bawah pemerintah. Kepada pemerintahlah kami pasrahkan, percayakan permasalahan ini. Karena kami yakin kepada NKRI bahwa hukum masih bisa diperlakukan dengan adil. Kalau memang semua pihak ingin melaksanakan untuk mendapat permasalahan atau penyelesaian yang baik. Mungkin itu bagian yang dapat kami sampaikan. Dan bila mana dalam penyampaian kami ini, dengan segala kerendahan hati dan dengan tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada Bapak, Ibu, pejabat maupun pemerintah daerah baik pun pusat ataupun kepada perwakilan atau pihak yang berwenang, dan kalau perlu sampaikan salam kepada kami kepada RI 1 yaitu Bapak Presiden Prabowo, bahwa rakyatnya butuh hak azazinya dimerdekakan.
itu sampaikan salam kami. Dan kalau memang kami diizinkan suruh bertatap muka, insya Allah apapun caranya akan kami lakukan. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan mewakili pengurus masyarakat 8 kampung. Namun bila ada hal-hal dalam kami menyampaikan masih ada yang terkurang yang menjadi aspirasi masyarakat kami, pada kesempatan ini hadir orang tua kami selaku pelaku sejarah, saksi hidup yang masih diizinkan Allah untuk mendampingi kami sebagai generasi kedua untuk mengurus permasalahan ini, yaitu Bapak Zeri Syaidi. Mungkin bila Bapak selaku pelaku sejarah dan saksi hidup yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendampingi kami dalam memperjuangkan ini, ada hal-hal yang Bapak mau sampaikan, silakan Pak. Sampaikan Pak. Artinya apa yang menjadi keinginan kita terhadap permohonan kita kepada pemerintah atau pejabat berwenang, baik daerah maupun pusat, sudah tersampaikan Pak. Iya. Demikian juga kami berisikan kepada Ibu Yustina yang selalu mendampingi kami dari mulai tahun 1996 seingat kami, bahkan dari sebelum merdeka juga beliau sudah ada di wilayah kita ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Ibu menjadi wakil daripada yang lain juga, silakan Ibu, sampaikan saja. Pak, saya hanya minta keadilan Pak. Saya minta kepada pemerintah, pusat, daerah, saya minta keadilan. Kembalikan pada hak kami minta itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus. Bapak Ibu, pihak pemerintah daerah maupun pusat atau pihak berwenang di dalam hari ini, kalaulah video kami ini mungkin ditonton kepada ada pihak-pihak di sini yang perlu kami sampaikan permohonan maaf dengan sedalam-dalamnya kami sampaikan. Tidak terniat untuk kami menyakiti, apalagi membuat ujar kebencian, tidak. Tapi inilah suara kami, wakil dari masyarakat kami 8 kampung. Tidak ada bahasa lain, kami hanya membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili masyarakat. Bila ada hal-hal yang terlebih maupun terkurang, kami juga selaku manusia biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon pengampunan, dan kepada Bapak Ibu semua ataupun rakyat Indonesia yang membaca ataupun mendengar video kami ini, ada hal-hal yang kurang ataupun lebih yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya masyarakat Indonesia, dengan segala kerendahan hati kami mohon dapatnya diikhlaskan dan dimaafkan. Demikian yang kami sampaikan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih.